Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Farhan. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas soal tentang laporan arus kas. Soal pertama, ringkasan transaksi PT Sentosa Abadi selama tahun 2008. A. Penjualan kredit sebesar 284 juta. B. Tagihan dari pelanggan sebesar 271 juta rupiah. Pendapatan bunga atas hasil tagih sebesar 12 juta rupiah. Penerimaan atas piutang bunga sebesar 10 juta rupiah. Penerimaan kas atas pendapatan dividen dalam investasi saham sebesar 9 juta rupiah. HPP sebesar 150 juta rupiah. Pembelian persediaan kredit sebesar 147 juta rupiah. Pembagian untuk pemasok sebesar 133 juta rupiah. Beban gaji dan upah sebesar 56 juta rupiah. Gaji dan upah sebesar 58 juta rupiah. Beban penyusutan 18 juta rupiah. Beban operasi lain-lain sebesar 17 juta rupiah. Beban dan pembayaran bunga sebesar 16 juta rupiah. Beban dan pembayaran pajak penghasilan sebesar 15 juta. Pembayaran kas untuk memperoleh aktivitas tetap sebesar 306 juta rupiah. Memberi pinjaman untuk perusahaan lain sebesar 11 juta. Hasil dari penjualan aktivitas tetap sebesar 62 juta rupiah, termasuk keuntungan sebesar 8 juta rupiah. Hasil dari pengeluaran saham biasa sebesar 101 juta rupiah. Hasil dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta rupiah. Pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta rupiah. Pengumuman dan pembayaran dividen kas sebesar 17 juta rupiah. Adapun laporan laba rugi PT Sentosa Abadi per 31 Desember 2008 adalah pendapatan penjualan sebesar 284 juta rupiah, pendapatan bunga 12 juta rupiah, pendapatan dividen 9 juta, keuntungan dari penjualan aktivitas 8 juta, total pendapatan 313 juta rupiah. Beban HPP 150 juta rupiah, beban upah dan gaji 56 juta, beban penyusutan 18 juta, beban operasi lainnya 17 juta, beban bunga 16 juta, beban pajak penghasilan 15 juta. Total beban 272 juta rupiah. Labanya adalah sebesar 41 juta rupiah. Sedangkan ini adalah neraca kooperatif PT Sentosa Abadi 30 Desember 2018 dan 2017. Kas tahun 2007 sebesar 42 juta, sedangkan 2008 22 juta, berkurang 20 juta rupiah. Piutang pada tahun 2007 sebesar 80 juta, pada tahun 2008 sebesar 93 juta rupiah, yaitu bertambah 13 juta rupiah. Piutang bunga di tahun 2007 sebesar 1 juta rupiah, di tahun 2008 sebesar 3 juta, naik 2 juta. Persediaan di tahun 2007 sebesar 138 juta, sedangkan di 2008 menjadi 135 juta, berkurang 3 juta. Beban dibayar di muka di tahun 2007 sebesar 7 juta rupiah, di tahun 2008 sebesar 8 juta, naik 1 juta. Piutang jangka panjang dari perusahaan lain sebesar di tahun 2008 sebesar 11 juta dan 2017 tidak ada. Aktiva tetap di tahun 2017 sebesar 219 juta, sedangkan di 2008 sebesar 453 juta rupiah, naik sebesar 234 juta. Total di 2007 sebesar 487 juta rupiah, sedangkan di 2008 sebesar 725 juta rupiah.
naik sebesar 228 juta rupiah. Kewajiban di tahun 2007 sebesar 57 juta rupiah, sedangkan di 2008 sebesar 91 juta rupiah, naik 34 juta rupiah. Utang di 2007 sebesar 6 juta, di 2018 naik menjadi 4 juta, turun sebesar 2 juta. Utang gaji di 2007 sebesar 3 juta rupiah, di 2008 menjadi 1 juta, turun 2 juta. Kewajiban aktiva di 2007 sebesar 77 juta, sedangkan di 2008 160 juta, naik 83 juta. Utang jangka panjang di 2007 sebesar 57 juta, sedangkan di 2008 menjadi 91 juta rupiah, naik 34 juta rupiah. Ekuitas pemilik saham biasa di 2007 sebesar 258 juta, sedangkan di 2008 menjadi 359 juta rupiah, naik sebesar 101 juta rupiah. Saldo laba di 2007 sebesar 86 juta rupiah, sedangkan di 2008 sebesar 110 juta, naik menjadi 24 juta. Total di 2007 sebesar 487 juta, di 2008 menjadi 775 juta, naik 238 juta rupiah. Dari data di atas, maka pertanyaannya, buatlah laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan metode tak langsung dari soal yang sudah tersedia di atas. Soal yang kedua, diketahui perusahaan Alit Food Product memiliki nilai NOPAT atau yang bisa disebut Net Operating Profit After Tax sebesar 170,3 juta US dollar dengan nilai depresiasi dan analisis sebesar 100 US dollar. Selain itu, diketahui data aktiva perusahaan tersebut adalah 1.520 juta US dollar tahun 2012 dan meningkat menjadi 1.200 juta US dollar di 2013. Pertanyaannya, hitung berapa hasil arus kas operasi dan hasil dari investasi bruto pada modal operasi dan juga hasil dari penghitungan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow. Dan ini adalah jawabannya. PT Sentosa Abadi, laporan arus kas metode langsung per 31 Desember 2008. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan dari pelanggan sebesar 271 juta rupiah. Penerimaan bunga atas piutang sebesar 30 juta. Penerimaan dividen atas saham sebesar 8 juta. Total penerimaan kas sebesar 290 juta rupiah. Pembayaran yaitu untuk pemasak sebesar 133 juta, untuk karyawan 58 juta, untuk bunga sebesar 16 juta, untuk PPh sebesar 15 juta. Total pengeluaran kas sebesar 272 juta rupiah. Arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar 68 juta. Arus kas dari aktivitas investasi. Perolehan aktivitas tetap berkurang 306 juta rupiah. Pinjaman pada perusahaan lain berkurang 11 juta rupiah. Hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta rupiah. Arus kas keluar dari aktivitas investasi berkurang 225 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas pendanaan dan penerbitan saham biasa sebesar 101 juta rupiah. Pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang adalah 84 juta. Pembayaran utang jangka panjang berkurang 11 juta. Pembayaran dividen berkurang 17 juta.
Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar 167 juta. Penurunan kas bersih sebesar 20 juta. Nilai sisa kas per 31 Desember 2007 besar 42 juta. Nilai sisa kas 31 Desember 2008 yaitu 22 juta. Dan nilai sisa kas 31 Desember 2008 sebesar 22 juta. Dan untuk yang kedua ada arus kas metode tidak langsung per 31 Desember 2008. Arus kas dari aktivitas operasi laba bersih sebesar 45 juta. Penambahan atau pengurangan pos-pos yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas, yaitu ada penyusutan sebesar 18 juta, keuntungan atas penjualan aktivitas berkurang 8 juta, peningkatan piutang berkurang 13 juta, peningkatan biaya bunga berkurang 2 juta, penurunan persediaan berkurang 3 juta, kenaikan dalam beban dibayar di muka berkurang 1 juta, peningkatan utang 34 juta, penurunan utang gaji 2 juta, penurunan kewajiban aktual 2 juta, totalnya jadi 27 juta rupiah. Arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar 68 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi, perolehan aktivitas tetap 360 juta rupiah, pinjaman pada perusahaan 11 juta, hasil penjualan aktivitas 62 juta. Arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar 252 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu pendanaan dari penerbitan saham biasa 101 juta rupiah. Pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang 94 juta, pembayaran utang jangka panjang 11 juta, pembayaran dividen 17 juta. Adapun arus kas masuk dalam aktivitas pendanaan sebesar 167 juta. Penurunan kas bersih 20 juta. Nilai sisa kas 31 Desember 2007 sebesar 40 juta dikurangi nilai kas yang akan menjadikan nilai sisa kas 31 Desember 2008 menjadi 22 juta rupiah. Dan untuk soal nomor 2, diketahui perusahaan Allied Food Product memiliki nilai NOPAT sebesar 170,3 juta US dollar dengan nilai depresiasi dan amortisasi sebesar 100 US dollar. Selain itu, diketahui data seaktivitas perusahaan tersebut 1.520 juta US dollar tahun 2012 dan meningkat sebesar 1.800 juta US dollar di 2013. Pertanyaannya, hitung berapa hasil arus kas operasi dan hasil dari investasi bruto pada modal operasi dan juga hasil dari penghitungan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow. Dan untuk soal nomor 2 adalah caranya sebagai berikut. Rumus arus kas operasi yaitu NOPAT ditambah depresiasi dan analisis sebesar 170,3 juta US dollar ditambah 100 US dollar sama dengan 270,3 juta US dollar. Investasi pada modal operasi, rumusnya nilai aktivitas periode T dikurangi nilai aktivitas perusahaan pada periode T-1 yaitu sebesar 1.800 juta US dollar
dikurangi 1.520 juta US dollar, yaitu 280 juta US dollar. Free cash flow arus kas operasi dikurangi investasi bruto pada modal operasi, yaitu sebesar 270,3 juta US dollar dikurangi 380 juta US dollar. Hasilnya adalah minus 109,7 juta US dollar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.